Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafat ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid din wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-ballati min ahli la ilaha illallah ajma'in. ثم إلى أرواح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سونا ولا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم درجة المصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jadi kita mulai dengan Bidayatul Hidayah terlebih dahulu karena kita sudah lama tidak melanjutkan bacaan kitab ini. Dan malam hari ini kita lanjutkan sampai kita pada Adabus Sholati. Kita Bidayatul Hidayah berkaitan dengan Adabus Sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Adabus Sholati. Bermula ini itu adab as-sholati yang menerangkan tentang solat. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza faraghta min taharatil hadasi, faiza maka apabila faraghta telah selesai engkau min taharatil hadasi daripada membersihkan dirimu daripada hadas. Hadas yang dimaksud adalah hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan berwudu. Maka apabila telah selesai engkau mengerjakan yang namanya bersuci dari hadas dan najis, daripada hadas yakni hadas besar dan hadas kecil, wa taharatil khabasi fil badani was-siyabi wal makani, dan engkau pun telah menyelesaikan membersihkan daripada najis yang ada pada badanmu, wasyabi dan beberapa pakaianmu, wal makani dan tempatmu. Jadi di dalam sembahyang syarat sah solat itu adalah suci daripada hadas dan najis. Ya, suci daripada hadas dan najis. Hadas itu dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar disucikan dengan mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan berwudu. Itu syarat sahnya solat harus suci. Pertama suci dari hadas, ya, hadas besar dan hadas kecil, juga suci daripada najis. Yang suci daripada najis ini meliputi yang pertama badan. Maka badan tidak boleh terkena najis. Selama di badan kita ada najisnya, maka belum bisa kita melaksanakan sembahyang. Wasyabi, kemudian pakaian. Pakaian mana yang dimaksud? Yakni pakaian yang menempel pada badan. Pakaian yang menempel pada badan harus bersih, ya. Tidak hanya bersih terlihat, tapi suci secara hukumnya. Kemudian wal makani, dan bermula tempat sembahyang. Jadi yang harus suci pertama badan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat. Ukuran mana tempat sembahyang itu? Apakah seluas-luas tempat harus bersih? Contohnya
kita di sini sholat dalam masjid. Masjid ini kan tempat sembahyang. Kemudian ada kotoran, umpamanya ada kucing masuk, kemudian buang kotoran. Di mana buang kotorannya? Ya di dalam masjid ini, di sana, di ujung. Itu termasuk bagian dari tempat sembahyang. Iya. Apakah kita boleh sholat di sini? Sedangkan tempat ini tempat sembahyang. Maka yang dibatasi sebagai tempat yang mengharuskan untuk bersih itu adalah tempat yang kita tempati, tidak harus seluruhnya. Jadi seukuran sajadah itu. Jadi seukuran tempat kita yang dikira-kira kalau kita sembahyang tidak terkena najis yang ada itu, maka itu sudah cukup bisa untuk melaksanakan sholat, tidak harus semuanya. Contohnya di rumah kita ini ada ayam masuk, ayam buang kotoran. Itu di lantai kan itu satu tuh nyatu kan dengan tempat sembahyang. Apakah di sana harus suci? Tidak. Yang wajib suci adalah sebatas tempat kita sembahyang. Katakanlah seukuran sajadah itu. Maka penting kita itu pakai sajadah kalau sholat. Kalau di rumah tuh pakai sajadah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kan apalagi sudah punya anaknya anak kecil, kadang-kadang buang air kencing ya di lantai-lantai, di tikar dan lain-lain. Terus kita sholat di atas tikar itu tanpa menggunakan sajadah, maka tidak sah sholatnya kalau di situ masih ada air kencing yang belum bersih. Tapi kalau kita pakai sajadah, sah sholatnya walaupun di bawahnya ada air kencingnya yang dihukumi sebagai tempat bagian atas daripada tempat sholat itu. Jadi sajadah itu penting. Jadi kalau sholat di rumah pakai sajadah, jangan sembarangan ya, pakai sajadah. Kalau tempat itu diragukan bersih atau tidaknya. Jadi apabila engkau telah selesai mensucikan dirimu daripada hadas dan najis, adapun najis itu yang ada pada badan, ada pada pakaian, ada pada tempat, wa min satril aurati, dan setelah engkau selesai menutup akan auratmu, minas surrati ila rukbati, yang dimaksud aurat bagi laki-laki adalah bainas surrati war rukbah, antara pusat dan lutut. Cukup itu saja yang wajib ditutup bagi laki-laki. Jadi minas surrati ila rukbati, antara pusat dan rukbah lutut. Dalam mazhab Syafi'i, min di sini menandakan termasuk bagian daripada pusat wajib ditutup, dan lutut itu sendiri wajib ditutup. Jadi mulai dari pusar tidak boleh terlihat sampai lutut tidak boleh terlihat. Nah, kalau itu sudah tertutup maka sudah sah orang melaksanakan sembahyang bagi laki-laki. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud menutup bagian aurat itu harus dengan penutup yang tebal. Maksudnya dia kalau dilihat dari luar nggak kelihatan. Tapi kalau dia tutup pakaiannya itu dengan pakaian yang transparan umpamanya, seperti jaring-jaring itu, dia tutup auratnya masih kelihatan pusarnya kelihatan padahal sudah ditutup, maka itu tidak mencukupi penutup aurat dan tidak sah sholatnya. Seperti akan kita pakai singlet saja ya, kebetulan pusarnya itu ditutup hanya dengan singlet, dan singlet itu yang jarang-jarang gitu ya kelihatan kulit, maka nggak sah. Jadi harus tertutup mulai dari pusar sampai lutut, dan penutupnya pun harus menghalangi kulit tidak terlihat lagi warnanya. Selama kulit kita masih tembus warnanya dengan adanya penutup itu, maka penutup itu belum cukup sebagai pakaian. Jadi kalau sholat ya berpakaian ya, berpakaian. Kalau mengharuskan memang nggak ada, umpama kita pulang kampung terus ke sawah tuh, kadang-kadang kan gitu, nggak ada pakaian yang bersih kecuali sarung. Ya sholat pakai sarung aja, nggak pakai baju ya. Ya, kadang-kadang kan begitu. Kalau nggak ada, ya sah nggak sah. Yang penting pusar tertutup sampai lutut. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan seluruh badannya aurat dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau perempuan sholat wajah terlihat dan telapak tangan pun boleh terlihat. Selain daripada itu wajib tertutup. Kaki wajib tertutup, rambut wajib tertutup. Nah, kadang-kadang kita melihat kesalahan bagi perempuan menutup auratnya itu dengan mukena, terlihat dagunya. Itu termasuk bagian dari aurat. Maka harus dibetulkan itu mukenanya, istri-istrinya yang ada di rumah, adik kakaknya itu dilihat, diperhatikan supaya sholatnya tidak sia-sia.
mukena yang dipakai harus menutup dagu, ya. Jadi lurus di sini. Kalau perempuan wajah sampai akhir tumbuhnya rambut di sini. Telinga tertutup. Kemudian sampai dagu. Bagian leher ini aurat ini. Kalau sholat begini nggak sah sholatnya. Jadi termasuk aurat. Maka kalau di kampung-kampung ibu saya itu beli mukena mesti dijahit lagi, diambil tambalan, ditambal, dijahit di sini yang untuk bagian yang di sini. Nah kalau sekarang saya perhatikan sudah ada yang jualan itu ya. Jadi mukena itu yang sudah dibuat seperti itu. Karena mungkin sudah dengar ceramah dan lain-lain sehingga mereka perbaiki itu tukang jahitnya, pabrik-pabriknya. Udah ada tambahan di sini ya. Nah itu yang betul. Selama ini masih terlihat maka sholat tidak sah karena ini bagian aurat bagi perempuan. Jadi wajah perempuan bukan aurat, boleh terlihat dalam sholat. Dan kedua telapak tangan zahir batin, maksudnya bagian dalam dan bagian luar boleh terlihat. Jadi andai kepepet kita lagi jalan-jalan ke mall bawa istrinya, nggak bawa apa-apa, bawanya pakaian panjang ya, terus pakai kaos kaki, nggak bawa mukena, tapi dia pakai yang namanya apa? Di sini itu apa? Apa namanya? Manset. Manset. Sering pakai ya. Manset. Betul ya? Yang di sini. Nah, maksudnya supaya menutupi ketika dia angkat tangannya kan baju kan tersingkap, tertarik. Supaya tidak terlihat kulitnya batasan pergelangan, maka dia pakai manset. Andai dia sholat dengan menggunakan itu tanpa mukena itu sudah cukup walaupun secara adab masih kurang. Tapi kalau kepepet dia sah lah ya, namanya jalan-jalan ke mall nggak bawa mukena gitu ya. Nah itu batasan itu penting untuk kita pahami. Nah kalau sudah selesai orang itu persiapan sholat, walhasil sudah selesai itu, berwudu sudah, yang berhadas besar sudah mandi, pakaian sudah dipakai dan sudah bersih, badan sudah dipastikan gak ada najis, tempat sudah siap, berarti sudah siap tuh melaksanakan sholat. Maka apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fastaqbilil qiblata qa'iman muzawwijan baina qadamaika. Fastaqbilil qiblata, maka menghadaplah kamu ke arah kiblat, qa'iman dalam keadaan tegak berdiri, muzawwijan baina qadamaihi, dan engkau memisahkan antara kedua kakimu, maksudnya enggak nempel kakinya, enggak rapat, tapi dipisahkan kakinya, dijarangkan kakinya itu, bihaitsu la tadammuhuma wastawi qa'iman. Ukurannya itu kalau dalam syarahnya sibrin, sejengkal. Jadi jangan lebih dari sejengkal jarak antara kaki kiri dan kaki kanan. Jangan ngangkang seperti itu, ya. Bukan begitu. Yang betul sejengkal aja. Jengkal siapa? Jengkal masing-masing. Kalau orang yang tinggi, panjang, dia sejengkal dia. Kalau kita ya sejengkal ukuran kita masing-masing, enak lihatnya. Jadi sejengkal itu. Luruskan kedua kaki, jangan nempel, kaki kiri dan kaki kanan jangan nempel, dijarangkan seukuran sibrin, sejengkal, ya. Kira-kira sejengkal. Wastawi qa'iman, kemudian berdiri dengan tegak berdiri, luruskan badannya, tegak lurus, kelihatan betul-betul semangat, tidak kelihatan seperti orang malas. Selanjutnya waqra, dan bacalah olehmu qul a'udzu birabbin nasi tahassunan minasyaitonir rajim. Pada saat kita sudah menghadap kiblat sebelum mulai sholat, berdiri tegak sudah, bacalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Imam Ghazali, apa tujuan baca itu? Tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai niat kita membentengi diri kita dari godaan setan ketika sholat, supaya sholatnya khusyuk, tidak was-was. Waduh Pak, nggak perlu itu, nggak perlu, saya nggak perlu baca begitu. Imam Ghazali aja masih perlu baca, apalagi kita. Pas kita mau takbir ingat, waduh, udah siap belum umpan mancingnya ya? Karena niat mau mancing. Itu ingat umpan mancing.
Ada lagi yang ingat, waduh, jemuran tadi belum diangkat. Istrinya udah wanti-wanti itu, tolong dilihat ya jemuran. Bakal kena oceh nanti ini kalau kehujanan. Macam-macam yang lebih ingat. Itu biasa datang begitu, karena memang setan itu begitu. Mana ada setan ikhlas lihat orang khusyuk? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Bahkan setan itu rela dilaknat Allah sampai hari kiamat, rela dijadikan kerak neraka demi apa? Menggoda yang namanya manusia. Jadi jangan harap setan pensiun. Enggak ada cerita setan pensiun. Jadi baca ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, sebagian guru kita mengajarkan sambil memegang dada sebelah kiri, di mana letak jantung, di bawah susu, di atas perut, di sini nah. Pegang ini. Nah, dulu saya perhatikan guru saya, kok gitu ya, pas sakit perut kok tiap mau sholat saya sakit perut. Karena belum dikasih tahu. Setelah dikasih tahu, oh ternyata itu. Jadi setelah berdiri tegak berdiri sudah mau sholat tuh, maka dipegang sini. Baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia ini akan mempertaruhkan nasibnya. Dalam salat itu kita bertaruh apa? Bertaruh keselamatan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Hari kiamat nanti yang dihitung pertama kali, ditanya, dihisab ya salatnya ini. Kalau benar salatnya, bagus solatnya, bagus semua amal yang lain. Kalau rusak solatnya, yang lain nggak bisa menyelamatkannya. Ya, itu solat. Jadi ini bertaruh-taruh nih. Setan di sini tempatnya. Godaan terbesar orang ketika dia mau solat, jangan sampai sah solatnya ini. Dibikin was-was. Kamu tadi udah buang angin. Pikir dia, apa ya? Iya kan? Nah, kamu tadi bacaannya nggak benar. Itu was-was itu, ketika ragu batal salatnya. Kamu tadi belum niat waktu takbiratul ihram. Ragu dia ragu belum berniat, batal salatnya. Enggak, dia lanjut aja salat sampai selesai. Padahal salatnya enggak ada sah. Dia enggak tahu. Was-was. Maka kita berlindung dulu dari was-was. Kata Imam Ghazali, caranya baca ini, qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim, sebagai bentuk perlindungan kita, minta pada Allah dilindungi dari setan ya. Nah, itu tuh. Ya caranya tadi ya, berdiri sudah tegak, dipegang dadanya di sebelah kiri, di bawah susu di sini. Baca Qur'an binas, hadirkan hati, minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, setan itu kan makhlukmu juga, tolong dipeganglah semasa saya lagi sholat ini, jangan dilepas gitu kan. Nah itu maksudnya setahassunan tuh, kita minta perlindungan tuh. Nah setelah itu wa ahdir qalbaka, dan hadirkan kepala dan hadirkan hatimu. Wa farrighu minal waswasi wa farrighu minal wasawisi, supaya dipalingkan daripada was-was. Selanjutnya, wanzur baina yadai man taqumu wa man tunaji wastahyi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashunin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahawati. Kemudian pada saat kita berdiri sebelum kita takbir itu, kamu lihatlah ke depan. Kamu rasakan kamu ini sekarang sedang berdiri menghadap siapa. Rasakan bahwa sekarang kamu sedang berhadapan. Dengan siapa kamu berhadapan? Yakni dengan zat yang kamu berharap padanya. Berharap diterima, berharap diampuni, berharap dilepaskan dari azab, berharap dimudahkan segala urusan. Kamu sekarang sedang berhadapan dengan Tuhanmu itu. Wastahyi, dan malulah kamu antunajiya maulaka biqalbin ghafilin. Jikalau pada saat itu kamu menghadap akan Tuhanmu dengan keadaan hatimu yang lalai. Hati yang lalai. Wasadrin mashunin biwasawisid dunya wa khaba'ithis sahawati, dan malulah kamu jikalau kamu berhadapan dengan Tuhanmu itu dalam keadaan dadamu dipenuhi dengan was-was terhadap dunia
dan segala keburukan-keburukan syahwat. Jadi malulah kita seandainya kita sudah berdiri menghadap Allah itu yang ada dalam pikiran kita lalai, bukan ingat Allahnya tapi ingat selain Allah. Juga mengingat akan sesuatu yang memenuhi dada kita dengan syahwat duniawi. Kita masih memikirkan dunia ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri akan melaksanakan sholat. Jadi enggak boleh kita lalai. Terserahlah urusan di luar. Pada saat kita sholat ya sudah, lepasin aja, ya. Enggak bisa juga kita berbuat apa-apa terhadap apa yang kita pikirkan di luar sholat itu, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Yang ada justru mengganggu sholat kita. Wa'alam, ketahuilah, annahu azza wa jalla, bahwasanya ia Allah Subhanahu wa taala muttali'un ala sariratika, saat itu dan selama-lamanya mengetahui akan rahasia-rahasiamu, rahasia-rahasia sir yang ada dalam jiwamu. Allah tahu pada saat kamu berhadapan itu yang kamu pikirin apa. Wa nazirun ila qalbika, dan pada saat itu Allah melihat kepada hatimu. Hati itu tempat penglihatan Allah pada hamba. Allah itu sama sekali tidak melihat min suwarikum, wajahmu. Wow, wajahnya tampan, wajahnya cantik. Buat Allah itu ciptaannya Allah, enggak ada sama sekali bedanya. Melihat apapun enggak ada bedanya. Tempat pandangan Allah pada hamba itu hatinya. Ketika dilihat hatinya buruk, ya buruklah hamba itu. Ketika dilihat hatinya bersih, bagus, ya bersihlah. Maka hati itu yang penting. Dengan wajah mah biarin, terserah, itu mah ciptaan Allah, ya kita terima seperti apa. Bentuk badan dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang fana, yang nanti akan hancur. Tapi yang abadi apa yang ada dalam qalbu, karena di qalbu tempat kita ingat akan Allah. Dan ketika Allah memandang hambanya, yang dipandang adalah hatinya. Nah, ini kata Imam Ghazali, wa nazirun ila qalbika, ketahuilah Allah itu memandang pada hatimu. Wa innama, dan hanya saja, yataqabbalullahu salataka, hanyalah Allah menerima akan salatmu itu biqadri khusu'ika, dengan seukuran dengan kekhusu'anmu, wa tawadhu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika, dan adalah hanya saja Allah menerima akan salatmu itu hanya seukuran dengan khusyukmu itu. Artinya dalam takbir kita Allahu Akbar, mana yang khusyuk itu yang diterima. Dari A sampai Z, dari takbiratul ihram sampai kita salam, itu diperinci Pak. Takbiratul ihram itu ada bagiannya sendiri, ya. Takbir intiqal, kita takbir intiqal itu takbir yang pindah dari satu rukun ke rukun lain. Sudah takbiratul ihram nih, sami Allah apa, terus kita mau ruku kan takbir ini intiqal namanya, Allahu Akbar ruku. Mana yang khusyuk? Takbiratul ihramnya khusyuk, berpahala kita dan diterima dalam takbiratul ihramnya. Setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah, masih khusyuk kita ingat pada Allah, jadilah sudah dapat kita bagian dari surat Al-Fatihah. Begitu ruku, lalai. Ruku ini walau salatnya sah nanti karena dia melakukan ruku, tapi bagi Allah enggak ada nilai ruku ini. Setelah dia ruku, sami Allahu liman hamidah, pada sami Allahu liman hamidah dia ingat khusyuk pada Allah, dia ingat Allah yang dia ingat, bukan dunia. Maka benar ini sami Allahu liman hamidahnya, dapat poinnya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, pada saat dia takbir sujud itu dia ingat Allah, khusyuk, masih terjaga khusyuknya. Yang ini ada nilai di hadapan Allah. Di mana lalainya, di bagian mana? Jadi tidak semuanya itu bernilai. Walau solatnya sah dari awal sampai akhir sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi hatinya di bagian mana yang ingat Allah dan di bagian mana yang keluar daripada mengingat Allah. Maka itu maksud kalimat ini. Wa innama yataqabbalullahu salataka biqadri khusu'ika, dan hanyalah diterima akan Allah Ta'ala pada solatmu itu seukuran khusyuk dan khudu'mu. Makanya kita harus jaga tadi itu dari awal sampai akhir, ya khusyuk, ya. Jangan biarkan ada kosong, ya. Jangan biarkan ada kosong kita di dalam
di dalam gerakan-gerakan solat dan bacaan solat. Langsung, jangan banyak ngelamun. Allahu Akbar, selesai baca langsung. Selesai baca Allah, baca lama dulu. Apa? Nggak ada lagi yang dibaca. Akhirnya ketika dia nggak baca lagi ini, yang diingat yang lain sudah tuh. Maka nah, segera ya, terus sampai selesai. Fa'budhu, maka ibadahilah ia Allah fi salatika, di dalam salatmu, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah lah yang melihatmu. Dan kita yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah salat itu. Fa illam yahdur qalbuka, maka apabila kamu belum mampu menghadirkan hatimu dalam salatmu, fa hadza liqusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala, ini adalah satu pertanda lemahnya ma'rifatmu pada Allah. Kita belum kenal sebenarnya Allah, belum kenal keagungannya Allah, belum kenal kebesarannya Allah, sampai-sampai kita berdiri di hadapannya tapi lalai. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kita belum bisa menghadirkan keagungan Allah. Coba bayangkan kalau kita berdiri di hadapan komandan. Seorang prajurit berdiri di hadapan komandannya, mana bisa dia lalai sedikit pun, pasti dia akan jaga konsentrasinya. Begitu datang perintah dia lalai, habis sudah itu. Karena dia merasakan keagungan daripada komandannya yang besar itu. Nah, orang itu kalau sholat sudah mampu menghadirkan keagungannya Allah, maka tidak akan bisa dia lalai daripada mengingat Allah, karena betul-betul dia merasa seperti melihat Allah. Fa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu, sebagaimana kamu lihat Allah itu. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak mampu melihatnya Allah, dan Allah memang tidak bisa dilihat di dunia ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, kita harus menyadari dan meyakini kalau Allah melihat kita pada saat itu. Ya, fa illam yahdur qalbaka, maka apabila belum hadir rasa khusyukmu dalam hati, fahaza likusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala, ini pertanda kecilnya, masih sangat kecilnya rasa ma'rifat ya, ma'rifat seseorang itu kepada Allah. Faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka, fa inna dzalika yahduru qalbaka wa taskunu jawarihuka. Nah, kalau cara latihan, apa cara latihan kata Imam Ghazali, kalau kita sholat tuh belum bisa kita menghadirkan Allah, maksudnya masih banyak lalai, belum kerasa kita diawasi Allah, maka caranya kata Imam Ghazali, sholatlah kamu dan dekatlah kamu kepada orang yang agung di antara keluargamu. Maksudnya orang yang paling kita takuti, orang yang paling kita segani, orang tua kita, bapak kita umpamanya yang galak, atau guru kita yang kita itu sangat takut kalau berbuat salah. Lalu sholatlah kita di dekatnya dan ia memperhatikan kita. Kira-kira gimana rasanya? Pernah nggak punya guru yang disegani, yang takut kita kalau salah, memandang mukanya aja nggak berani? Ada ya? Ada. Jadi kita seandainya kita sholat di dekatnya dan dia perhatikan kita sholat, tidak ada rambut kita yang goyang satupun, karena betapa takutnya ya? Sedikit goyang rotan Pak, bikin X di belakang nih. Nah, sini. Jadi begitu diperhatikan kita sholat, betul-betul diperhatikan itu, dan betul-betul kita jaga kan itu. Begitu caranya, sholatlah di dekatnya itu untuk sementara. Setelah kita berhasil melakukan khusyuk itu karena takut salah ketika dilihat oleh guru kita atau orang tua kita atau siapapun orang yang kita segani itu, lalu kembalikan pikiran kita pada apa? Summarji ala nafsika, kemudian kembalikan ingatanmu pada jiwamu sendiri, janganlah ingat dia lagi. Waqul, dan katakanlah pada nafsumu. Jadi kita ini kan punya nafsu ya, pelajarannya agak tambah sedikit. Badan kita ini apa ini? Badan ya.
terdiri dari apa? Ada darahnya, ada dagingnya kan, dan lain-lain. Ini bentuk fisik dari badan, ya kan? Tapi selain daripada badan, yang menopang hidup kita itu ada namanya jiwa. Ada namanya jiwa. Jiwa juga disebut nafs. Jadi makhluk lain yang ada pada diri kita, ya diri kita itu. Bingung. Ya itulah pokoknya roh kita. Dan ia adalah makhluk Allah juga. Selain daripada jempol nih makhluk Allah, tulang makhluk Allah, mata makhluk Allah, jiwa kita juga makhluk Allah. Yang bila jiwa itu diambil, dipisahkan dari jasad ini, itu namanya mati. Jasad dimasukkan dalam kuburan, roh ini masih ada. Dipisahkan dari badan, diletakkan di tempatnya yang khusus. Itulah hakikat orang mati. Maka katakanlah pada dia itu, ruh itu yang malas-malas ketika ibadah tadi itu, katakan pada dia itu, qul, katakan dalam hati kita, ala tastahyi min khaliqika. Nafsi ini ki ya. Ala tastahyi min khaliqiki wa maulaki. Tiadakah kamu malu wahai jiwaku, wahai nafsuku, dengan Tuhanmu? Iz qaddarti ittila'a 'abdin zalilin min 'ibadihi 'alaiki wa laysa biyadihi darruki wala naf'uki khasa'at jawarihuki wa hasunat salatuki thumma innaki ta'lamina annahu muttali'un 'alaiki wala tas'ina li'azamatihi. Wahai nafsu, tidakkah engkau ini malu dengan Tuhanmu ketika kamu mampu malu ketika diawasi oleh makhluk Allah yang lemah, yakni manusia yang mengawasi dia tadi itu? Kamu malu sehingga kamu bisa khusyuk solat karena dilihat olehnya, padahal yang menilaimu itu adalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah juga yang sama sekali tidak bisa menimpakan manfaat dan mudarat kepadamu. Tetapi kamu di hadapan Tuhanmu yang justru penciptamu, kamu tidak takut dengan keagungannya. Jadi itu kita katakan pada nafsu kita itu,